Cici, saya mengalami naik sepeda, terus saya sudah kategori mobil udah gelap. Setelah itu lagi bersepeda, naik sepeda udah cukup lama mau arah pulang, tapi belum sampai tempat. Terus saya jalan itu saya mau pingsan, saya dari sana pakai sesak nafas. susah, terus gelap, saya stop, terus saya juga tangan saya akhirnya jadi cuma mual terus minta air gitu. Selepas itu saya tidak melakukan apa-apa, terus saya hidup seperti biasa, gerak seperti biasa, aktivitas biasa. Itu pernah terjadi sekali atau sering? Sekali. Itu pada waktu main sepeda belum sempat sarapan, belum makan, lemes, atau ada sarapan cuma seperti yang ringan gitu lah, wafer. Selepas itu saya aktivitas, saya berjalan sampai akhirnya saya melakukan perjalanan ke Candi Borobudur, melakukan ritual jalannya dan sampai malam acara itu kan. Terus saya nggak merasa capek, tapi mungkin ada, tapi saya abaikan gitu, saya nggak sayang dan bahasanya ya. itu waktu yang berbeda? Iya, sesudah Sepeda sama pergi Borobudur? Iya, rupanya saya sesudah itu ringkasannya, jadi saya tuh ada sesuatu di dalam hidup saya terabaikan gitu. Jadi saya langsung terus abaikan kesehatan saya melakukan kalau sampai ini gitu. Saya merasa itu biasa aja sampai akhirnya saya pulang ke Solo. Pas mau pulang dari Solo ke Jogja mau ke Jambi, saya merasakan pikiran yang banyak. Terus saya pengen yang banyak, saya bilang saya agak sembuh, ini sebenarnya saya mau pingsan lagi gitu. Terus akhirnya saya ke rumah sakit terdekat di situ. Nah, Di Borobudur, di Jogja. di Jogja, di bandara situ ada rumah sakit. Itu eventnya Waisak? Iya. Kemarin? Iya. Waisak dan ini Waisak yang tahun lalu gitu. Terus saya langsung dilarikan ke situ, terus saya dinyatakan serangan jantung. Serangan jantung, saya di Buat keringat dingin, Ya. sesak, susah nafas? Ditekan, seperti diperintir? Oke. Setelah itu saya diobservasi 3 hari. Rumah sakit Jogja? Iya benar. 3 hari saya harus pindah swab itu. Habis itu boleh pulang. Pulang saya lanjut. Nggak diminta lakukan tindakan tertentu? Nanti dia suruh saya berjanji sendiri. Jadi saya pulang. Jadi memang observasi 3 hari, nggak bisa jalan. Nanti tinggal lanjutnya ke daerah setempat yang saya tuju. Setelah itu saya langsung berobat ke sini. Tanggapannya kurang serius, jadi cuma dikasih obat, bisa itu. Kurang teliti lah? Ya, Terus apa? cuma EKG katanya dianya ada penyumbatan, terus saya kalau gitu harus gimana? Nah, itu bilang mau kita kateter enggak? Saya bilang ya, kalau kateter begini, udah saya nunggu, tapi nggak tahu di melat-melat, akhirnya saya ke Malaysia. Sampai ke Malaysia, saya periksa cuma 10%, nggak ada yang signifikan gitu, nggak ada berbahaya. Tapi saya merasa seluruh badan saya mulai tidak nyaman, mulai pusing. Malaysia diperiksa teliti, tapi kecil, nggak ada khawatir. Terus rambut saya juga suka sakit kan, BAB nggak lancar. Terus saya endoskopi, ada polip satu. Polip di usus apa di lambung? Di lambung, jadi dibereskan, udah selesai. Endoskopi dalam selang? Iya benar, udah selesai karena nggak apa-apa ini bagus semua dan katanya kalau ini kategori bagus. Tapi sampai saat ini saya merasa sakit. Nah, Sakit apa? seluruh badan rasanya. Kalau sakit kantong sama kayak saya. Sakit apa? Sakit di badan itu semua Nggak ada rasanya. hubungannya sama jantung. Ya ada sih. 是他讲一个很长的过程，是去年在某一个时间，早上踏着个脚车，自行车，然后踏了半个多小时，突然就感觉到这个眼睛就看到比较黑，即使是在早上，然后他胸很闷，呼吸也有问题，又好像是要差不多要摔倒了，后来他就站立，然后他先生帮他拍打。拍到这个地方，后来他就 OK 有一点呕吐，然后他就不再在意那个事了。过了一段时间，去年参加5月份的那个火炭节，就到那个大火塘，日本附近的那个大火塘，他可以爬上去，也可以下来，好像他没有注意有没有问题，反正他能做到他就做。后来火炭节过了1天，他就回到日本那里。准备要回jambi，那个时候就开始那个冒大汗，意大利的那个汗，然后他
又有胸闷，所以送到附近的那个医院在热门，然后就观察3天，住那个医院，做那个心电图等等的那个检查，说他可能会有那个心脏的那个冠状动脉可能会有毒，但是没有仔细再查，观察3天之后就让他回到江边再仔细的检查，然后就去年回到江边。看这里的当地医院好像不够用心，让他不够仔细的检查，所以他还不够满意，然后到马来西亚，然后到马六甲马来西亚那边仔细的检查，心脏没有问题，有堵塞10%，这个也不算问题。然后他常常也会有这个胃不舒服，所以做那个胃的那个内镜，胃内镜做了看到一个息肉。一个小小的，那个也不算问题，但是仔细的检查没有什么问题，没有大的问题，但是到今天他还是不是很舒服，有时候背部会抽痛，就想请教老师，是不是可能有别的地方有问题？他讲的这些就是心脏方面的，自己就调7号心脏。Kemungkinan kita di jantung mungkin nggak ada masalah besar, tapi mungkin juga ada kelemahan di jantung. Maksudnya coba ada nggak sering terapi di posisi jantung sakral itu? Ada. 他胃就调胃跟3号心号。 Kalau ada keluhan di pencernaan di lambung, dan terapi di posisi lambung dan cakra lambung, cakra pencernaan di mana? Nomor 3. Jantung kita pakai 7. Karena kita nggak bisa ke cakra jantung nomor 4. 那你刚刚提讲，那个眼睛啊，那个都循环不好，供血不足，人就会觉得天昏地暗。也会什么？对呀，那循环不好。对呀，然后跟他讲他冒汗了，都是跟气量有关系。 Bisa sampai keringetnya kayak butiran jagung gitu. Bisa lihat, waduh, ini kok pagi hari tapi langitnya gelap seperti mau pingsan. Maksud bilang itu adalah tanda-tanda sirkulasi darah yang berpusat di jantung itu ada kelemahan. Saya juga bisa jongkok lama, ini lama tuh gelap-gelap, ya memberangi lama. Yang saya abaikan itu adalah tangan dingin, kaki dingin saya abaikan. Jadi Sering bisa tangan dingin. Iya, yang saya abaikan waktu sesudah itu kan, sesudah kejadian sepeda itu berlangsung sampai itu kan ada sekitar 7 bulan. Saya abaikan. 他说他也长时间会手脚会冰冷，可是他没有在意。循环不好嘛，昨天老师上课有讲。 Kemarin langsung kan ada bilang, siapa yang sering langganan telapak tangan, telapak kaki dingin gitu, padahal tinggalnya di Jambi, panas, daerah panas. Itu artinya sirkulasi jantung lemah. Tidak cukup distribusi sampai ke titik-titik yang jauh, tangan dan kaki. Jadi tangan dan kaki segala macam saya berikan. Ada lagi yang seperti. Ya, jadi pertanyaannya apa? Nadi yang lemah waktu mau kateter itu kan nggak dapat. Nah, nadi saya kan. Kateter untuk periksa ya? Ya, saya kan harus mengambil di sini kan. Nah, saya mau nanya. Kateter tuh masukin lensa kamera. Iya. Periksa di ini. Iya, iya. Di pembuluh nadi jantung. Iya. Jadi, dari tangan ya? Harusnya dari tangan, tapi nadi saya sangat lemah seperti yang dikatakan Pak Usi kan. Sirkulasi darah segala macam nggak cukup. Sebelum itu saya ada MRI di leher belakang saya ada dua apa bahasanya untuk naik oksigen ke kepala itu kayaknya mengecil. Nah saya mau membesarkan Pembuluh nadi ya, yang ke atas yang besar itu namanya carotid artery. Iya, saya tahu. Pembuluh darah. Jadi dia ada dua kan, ada dua yang besar harusnya. Tapi itu kecil kayaknya kesumbat dari hasil MRI di SPAD itu. Nah, iya. Nah, seperti itu bagaimana? 在雅加达这一个大医院，他做过 MRI 的扫描，用磁场工程扫描，就发现他的那个颈动脉有2根蛮大的，ada cuma berapa banyak？ Dia dua-duanya itu mengecil. 就是缩小，是不是堵住一部分还是缩小？就看到很明显。 Pertanyaannya bagaimana supaya pembuluhnya itu normal? Jadi nanti 有没有希望或者是这个可能性？希望嘛，通过调整这个颈动脉。 会通。 Bisa melalui terapi saya tanya langsung bagaimana probabilitas atau harapan ini bisa nggak apa
lancar lagi. Iya, dia kalau Masih bilang bisa. sebelum di MRI dia bunyi cepat ada sesuatu kalau sama air kan jadi saya ada Bisa yang- kedengeran. Iya, Hebat amat suara kenceng. Iya, saya bilang gitu. 有时候他躺着睡觉还没有睡着，会听到就好像那个水管里面的那个水在走动，会听到。对，也会，对。老师让memang bisa。Iya. 如果像有些心脏瓣膜闭锁不全的人，你在跟他调心脏，你会觉得那个血跑过来跑过去，不是因为他压下去，血不是往单边跑，是往两边跑，有时候你会听到感觉到。 Lalu bilang yang terasa seperti itu bisa. Orang yang ada masalah jantung, di mana cracknya itu tidak tutup sangat rapat, waktu di terapi energinya bekerja dengan intens. Itu darahnya mengalir, kalau dia nggak rapat karena bisa ke dua sisi. Harusnya darah yang bersih mengalir, kalau ini dia tercampur. Pada waktu itu bisa terasa apakah itu debar atau apa, atau orang yang dia menterapi dia begitu tenangnya, dia bisa sensitif merasakan seperti ada air lewat di selang air. 一般如果是中风的人，去到医院检查，其中一个项目就是检查他两边的颈动脉有没有堵塞或是狭小。 Orang yang ada kasus stroke, kemudian periksa check up yang sangat lengkap, itu pasti salah satunya periksa lancar atau tidaknya kondisi dari carotid artery. Jadi pembuluh nadi dari jantung ke atas itu lewat leher. Pembuluh nadi utama yang di leher itu ada dua prosedur. 如果 Lancar apa tidak atau penyempitan. 如果颈动脉狭窄或是堵塞，他头部就比较容易出现问题。 Kalau pembuluh nadi karotid yang di leher ini ada dua, dia terjadi penyempitan atau terjadi ada penyumbatan parsial sebagian, itu biasanya kita sering rasa gak enak di kepala, sering sakit. Apakah ada gejala itu? 常常会头不舒服。所以，如果一个人有头部的大毛病，或是包括经常头痛的人，去治疗他的7号穴道跟患部以外，这两边的颈部都要给他调整。 Jadi juga buat yang lainnya, biar tahu kalau kita langganan sakit kepala atau sering kepala gak enak, apa sebabnya gak jelas. Maksudnya kita kan terapi bagian mana dari kepala yang sering gak enak, samping kah, belakang kah, lalu sama cakra 7. Selain itu ditambah dengan kedua sisi leher kita, 就是 pembuluh 你做 nadi 到 utama. 他的背后，或是站在他的背后，这两边 Kalau kita terapi kepada orang lain seperti ini, dari posisi belakang lebih gampang. 因为我们心脏打出来的新鲜的血，有跑到几个地方， Darah yang sudah bersih dari paru-paru lalu masuk ke jantung, dia akan didistribusi ke beberapa arah. 一条就是来到这里，然后往两边的颈动脉跑起来头部， Salah satu jalurnya darah bersih dari jantung yang ke arah otak, kepala, itu lewatin carotid artery atau pembuluh nadi utama leher. 另外一条主动脉就是往两边的手， Kemudian ada lagi jalur ke samping lateral, itu ke arah dua sisi lengan ataupun pundak kita. 另外一条就是往下，给我们内脏、肾脏还有两条腿。 Kemudian ada lagi satu jalur darah segar itu ke arah bawah, itu lewatin organ utama kita, yaitu di liver, lambung, lalu menuju ke bawah, pangkal paha, ke dua kaki, itu ke arah bawah. 另外一条就是血从心脏出来的时候，马上进到心脏的冠状动脉，攻击心脏的养分，让心脏有力量可以跳动。 Dan salah satu pembuluh nadi keluar dari jantung, kembali lagi ke jantung, tapi ke bagian pembuluh nadi koroner. Koroner itu adalah yang supply otot jantung supaya bisa bekerja, dia juga perlu makanan, perlu darah segar. 如果是冠状动脉的这一条主动脉破掉的话，人啊，98%的机会马上会死掉。 Apabila pembuluh nadi koroner yang supply darah ke otot jantung, kalau terjadi itu pecah, retak, bocor, maka 98% kita akan ketemu sang pencipta. Maksudnya fatal. 2个礼拜前，何文静的爸妈就是这里主动脉破掉。何文静，中国海滩上中西莫，他们马上帮他救，稳下来，
送到医院去开刀，现在已经到普通病房了。对啊，就可以。老师，那个是什么人物？老师，在哪里？中国中部长生节的骨折。 Jadi yang Mas barusan ceritakan, pembuluh nadi koroner kalau retak, kalau pecah, maka orang bisa fatal. 98% umumnya tidak tertolong. Nah itu kejadian seperti ini ada baru beberapa hari yang lalu. Longevitologi di Tiongkok bagian tengah, dia adalah PIC, penanggung jawab dari longevitologi di bagian itu. Papanya itu terjadi, yaitu pembuluh nadi koronernya itu entah retak, entah pecah, entah bocor, hampir tidak tertolong. Lalu karena dibawa ke rumah sakit sambil sepanjang jalan itu diterapi, lalu dia sudah agak mantap, sedikit bisa mengatasi kritisnya itu, lalu dioperasi, diperbaiki. Sekarang sudah dari ruang pemulihan operasi sudah ke ruang pasien biasa. Akhirnya bersama. Jadi yang untung aja, yang begitu pun masih bisa ada, kita bilang itu kayak mujizat. Tapi secara medis, kalau itu bocor, pecah, sumbat, berarti pembuluh nadi koroner mungkin nggak tertolong, serangan jantung ini. 我们心脏打出来的血，最主要是通往老师刚刚讲的这4个地方。 Jadi bahwa darah segar yang bersih dari jantung dipompa keluar itu terutama ada 4 jurusan. Jurusan yang ke atas ke kepala lewat kedua sisi leher kita, pembuluh nadi utama leher, carotid artery. Lalu jurusan yang lainnya ke samping. Satu jurusan lagi ke bawah, organ penting dan ke kaki. Satu jurusan lagi ya balik ke jantung lagi. Itu namanya pembuluh nadi koroner. Ke otot jantung yang kerjain pompa itu. Pompanya kan masih ada tenaga. Itu dapat darah segar banyak sekali kebutuhan. 所谓心脏主动脉剥离，就是血管破掉的意思。 Maka pembuluh darah utama kalau retak, pecah atau bocor, ya itu juga berakibat bisa sangat fatal. 我们这些主动脉通常有外面一层、里面一层。 Pembuluh nadi utama dari jantung atau aorta itu di pembuluh darah di luar ada satu lapisan, di dalam juga ada satu lapisan. 通常破掉的就是里面这一层，所以血就会跑到里面跟外面的中间。 Yang sering terjadi pecah, retak, bocor itu adalah lapisan dalam dari pembuluh nadi utama jantung. Sehingga begitu dia pecah, retak atau bocor, darahnya akan rembes mengalir di antara lapisan pembuluh darah dan lapisan luarnya. Darah akan hilang di situ. 如果有出现这个现象，没有紧急处理的话，人短时间内可能1个小时、2个小时就会死掉。 Kalau terjadi hal seperti itu, pecah, retak, bocor dari pembuluh nadi utama jantung, yang umum adalah lapisan dalamnya itu yang retak, yang bocor. Biasanya dalam 1 jam, kalau orang itu nggak tahu, tidak dilakukan tindakan yang secepat-cepatnya, dalam 1 jam biasanya nggak ketahuan. 老师传一张照片到你的群组给你们看。 Maksudnya lagi forward satu foto gambar ke dalam grup WA dari kelas kita angkatan ini. 这是一个医生传给我的。 Beliau dapat dari satu dokter yang forward kepada Rox. 因为这一张 X 光片，你可以看到这个病人，就像老师刚刚讲的，心脏的主动脉剥离，可以看出他血管破掉，破到哪里？ Jadi gambar ini dari satu dokter yang kasih kepada Lause, itu adalah gambar tentang kasusnya yang barusan dicerita, bahwa pembuluh nadi utama jantung yang keluar dari jantung itu lapisan dalam, pembuluh darah ada lapisan dalam, lapisan luar, lapisan dalamnya itu pecah atau retak sehingga bocor. 老师里面的群组太多了，不晓得你们的群组跑到哪里去。老师找找看。 Lause lagi cari WA grupnya kelas ini, karena banyak sekali WA itu di berbagai tempat. 老师传给联谊师姐，联谊再传到群组去啊。 Jadi Lause kirim dulu ke dia minta nanti biar dia yang forward ke dalam grupnya kelas ini. 在我们群组里面你不要去传早安啊、晚安啊、午安啊，还有吃饭了吗等等，不要去传这些。 Lause pesan supaya grup WA yang dibuka untuk kelas ini jangan diisi dengan basa-basi. Selamat pagi Pak, selamat malam Bu, udah makan belum atau jangan diisi dengan basa-basi.
karena nanti akan penuh sehingga berita yang penting kita juga udah bosan, udah males buka. Jadi hanya isi bahan yang penting, informasi 他 berharga. 的压力，我传给你，传到清楚这边。你有进群组的，你现在可以打开看看。 Yang sudah tergabung di dalam WA Group kelas ini, coba sekarang cek ada nggak berita ataupun testimoni yang Lawson tadi cerita kasus itu. 这个亮亮的部分，就是代表他的血管破掉，从心脏一直破到快属西部的地方。 Kebocoran dari pembuluh nadi utama itu, darah akan rembes dari lapisan dalam itu keluar, bukan keluar mana, tapi mengikuti dia punya alurnya darah itu ke arah bawah. Ini dalam foto ini dia ke arah bawah, yaitu lewatin organ utama di rongga perut kita, liver dan seterusnya, dan terus turun ke pangkal paha menuju kedua kaki. Tapi dia rembes di luar pembuluh darah karena lapisannya itu pecah bocor, darahnya ke situ. 如果在心脏外科来讲，这个人会活下来的机会很少，但是这个医生用长时间把这个人救回来。 Jadi umumnya kalau dari sudut pandang cardiac surgery, dokter spesialis bedah jantung, pecahnya pembuluh darah lapisan dalam daripada pembuluh nadi utama jantung, sebagian besar 98% mungkin susah untuk bisa ditolong. Tapi untung saja dokter yang menangani kasus ini ada kesempatan untuk terapi terus, sehingga itulah hal yang di luar dugaan, di luar logika kita, keajaiban bukan tidak mungkin. 那血管如果连外层都破掉的话，通常这个人在1分钟就死掉了，因为血直接流到外口。 Apabila bocornya, retaknya, lapisan pembuluh darah itu lapisan luarnya, maka waktunya 1-2 menit orang itu akan selesai. Tapi kalau yang lapisan dalam, yang retak, bocor, dia kan masih ada lapisan luar. Memang darah itu akan rembes di antara pembuluh darah dan lapisan luarnya. Dia masih tertahan di situ, tapi juga rembes bocor. Itu pun waktu 1 jam kalau tidak ada tindakan yang khusus, sebagian besar itu nggak ketolong. Apalagi orangnya nggak tahu sama sekali, maka kehabisan darah. 好的，都是什么因素造成的？我们的那个主动脉、血压外侧高内层会有这个有可能。 血压高。Penyebab utama kenapa bisa pecahnya kita punya lapisan dalam atau lapisan luar dari pembuluh nadi utama jantung? Saya tanya Austin, kira-kira faktor apa? Yang pertama adalah yang paling sering itu hipertensi, tekanan darah. 或者血管太脆弱了，或是硬化。 Yang kemungkinan kedua adalah memang kita sudah pembuluh darahnya sangat ketas. Ketas itu kayak kerupuk, gampang pecah begitu. Sudah garing lah, tidak lentur. 不过有些人在吃降胆固醇的药，吃的不适当也容易。对， Yang ketiga adalah kemungkinan orangnya makan anti kolesterol. Jadi obat untuk menekan kolesterol. Makannya udah banyak untuk obat, mungkin waktunya panjang. Maka dinding pembuluh darah itu pun bisa jadi keras. 因为我们血管的成分最主要是胆固醇剂组合合成的。 Bahwa struktur daripada pembuluh darah kita, strukturnya itu, lapisannya itu sebagian besar juga terdiri dari kolesterol. Apabila kita pakai anti kolesterol, maka kolesterolnya hilang, dia akan menjadi keras. 如果他吃降胆固醇的药过量的话，胆固醇虽然降下来了，但是他的血管就会变成脆弱，容易破掉。 Jadi bila kita makan obat anti kolesterol, mengurangi kolesterol, tapi makan waktu jangka panjang, apa juga jumlahnya banyak, maka memang kita periksa darah, indeks kolesterol itu akan turun. Tapi sekaligus bisa saja kita punya pembuluh darah. Dinding pembuluh darah itu kan strukturnya terbangun dari kolesterol. Itu juga ikut hilang lapisannya. Kalau hilang, kolesterol yang lentur hilang, sisanya adalah yang keras, yang gampang pecah, gampang bocor. Jadi kita masih tahu resikonya. 如果这个人又有在吃抗凝血剂的药，出血就不容易治，不容易治掉。 Dan apalagi juga bila orang tersebut ada minum pengencer darah, obat pengencer darah, apa aspirin atau sejenisnya.
Maka begitu ada kebocoran, darahnya nggak bisa berhenti, nggak bisa beku, dia makin encer, dia makin mengalir, cepat habis. 11点半了，makan。 Ada lagi pertanyaan? Wah ini maju kalau Pak. 好， Ini ayo, yang lain Mas. Langsung itu kalau seperti pembuluh darah yang garing itu gimana ya? Kadang-kadang memang ada Garing itu bekas, ya, dia gampang diketok bisa pecah. ya, dipijat kadang bunyi seperti ya seperti garing gitu. Pijet, Kalau misalnya dipijat seperti bunyinya garing itu kenapa ya? Tapi nggak minum obat kolesterol atau menjaga. pijet tuh di tangan kaki atau di leher. Semua. 老师他做推拿的时候，有时候会感受到，就好像身体，就好像是不是血管很脆弱？被推还是他帮人家推？ Kita urut orang atau orang yang urut kita? Dirasakan badan sendiri atau kita rasakan badan orang? Waktu terapi atau waktu kita pijat? Ini aja sih. 哦， Ya. 他在帮人家调整，有时候摸的时候就给对方，就感觉到对方，哎，这个血管是不是硬化，还是血管是脆脆的？是不是跟这个有关？跟这个胆固醇？他的血走不太动，就会看起来也跟胆固醇、血脂化这一类的东西有相关。 Bisa ada hubungan sama kadar kolesterolnya. Bisa ada hubungan sama dia punya kondisi dari pembuluh darahnya. Bisa juga lemak darahnya. Memang ada Kalau berlebihan, mungkin kita bisa rasain gejala-gejala. mungkin darah-darah ya. 那个人低血压会不会有这样的现象？有可能啊， Bisa juga. Jadi Tekanan darahnya agak rendah, ya. hipotensi bisa aja. Jadi yang di terapi apa? 如果有摸到这种情况，我们要再增加什么地我方？跟他调4号呼吸脏， Jantung dan cakra jantung, jantung dan otak. Ya, karena cakra 4, cakra jantung itu kan pembuluh darah juga, jantung juga, aliran darah juga. 请问老师，那个练功前的深呼吸，我看书上是写，这个吸到肺部。你刚听过的时候，那意思就是我们做深呼吸就好，不一定要吸到丹田啊，就是肺部吸一下。对，如果你习惯吸到丹田，你就吸到丹田，没有问题。哦，谢谢。老师，如果可以到我们的腹部，习惯了，比较深你习惯了就用你平常的习惯。 Jadi pertanyaan barusan adalah sebelum kita meditasi kita kan tahap 1 persiapan atau conditioning. Pakai pernapasan yang panjang, yang dalam, lalu masuk hidung keluar dari mulut. Pertanyaannya, sampai ke dalam di mana? Apakah di rongga dada atau rongga perut? Kalau bilang terserah kebiasaan kita, kemampuan kita. Kalau bisanya sampai di dada ya nggak usah dipaksa. Tapi orang yang udah biasa bisa sampai ke perut lebih bagus. Lakukan apa yang sudah biasa. 其实你的腹部又没有一个袋子，你吸空气，空气哪里可以跑到腹部？一顶多跑到肺而已嘛。你腹部有袋子可以装空气吗？没有啦，什么不知道？ Saya bilang kalau lihat dari struktur anatomi tubuh kita, di paru-paru memang dia punya struktur menangkap udara, oksigen, memang tugasnya itu fungsinya. Kalau kita bilang udara bisa nafas bisa masuk sampai dalam sampai rongga perut tidak ada struktur untuk menangkap itu. Jadi apakah benar-benar udara, oksigen itu sampai di rongga perut? Saya bilang saya nggak tahu, kalau saya bilang nggak ada. 你呼吸的这些空气只能够到肺部。 Udaranya sendiri hanya bisa sampai di rongga dada kita, di paru-paru. Karena fungsinya untuk mengolah udara atau nafas. 那其他哪些地方还有这些空气？其他的地方，
怎么还会有这些空气？有了，胃你消化不良的时候就会肠子你吸收不良的时候就会放屁了。 Jadi begini, bahwa sejumlah udara melalui pernafasan itu ditangkap paling banyak sampai di rongga dada, organnya paru-paru berfungsi mengolah napas atau udara. Selebihnya di badan kita ada tempat mana lagi untuk menangkap udara? Tidak ada. Memang ada pada waktu kita makan, pencernaan kalau tidak bagus, maka kita lambung mah bisa kembung. Tapi itu gejala yang bukan normal, tapi kurang sehat. Atau kita bisa keluarkan sendawa, burping atau apa. Dan apabila kita punya pencernaan kurang bagus di tahap yang khusus, maka bisa juga terperangkap ada gas. Tapi gasnya keluarnya dari pintu belakang, gitu kan? Itu bukan yang normal pernafasan kita. Jadi pernafasan harusnya udara sebatas ini, couplingnya juga ada di paru-paru. 一般所谓说吸到丹田，那个是一个感觉，一个意念。 那边根本没有袋子可以装这些气，哪里会跑到那里？ Jadi orang yang latihan pernafasan, latihan energi, merasakan udara masuk, nafas masuk, perut sampai kembung, udara nafas keluar, kempes lagi, itu adalah otot-otot bekerja dan apa yang kita rasakan. Tapi udaranya sendiri, oksigennya sendiri, couplingnya cuma sampai di sini. Itu organ yang mengolah nafas paru-paru kita. 那长生鞋。 它的优点就是不需要去用思想、用意念，用最自然、最轻松的方式去做。 Kelebihan daripada logitology di dalam praktek kita, latihan maupun terapi adalah energi bekerja secara alami, nggak perlu kita atur, nggak perlu kita pikirin, nggak perlu kita visualisasi, nggak perlu kita dorong dari mana ke mana. Yang penting kondisinya adalah tempat sudah benar, batin sudah tenang, posisi sudah nyaman, sisanya energi bekerja sendiri. Coba, udah paling gampang itu. 好了，下课了。Masih ada? Masih. Saya yang survei mah, saya yang dipuji. 九安说。Survei. Telat mesti bayar. Tadi ngomong buru-buru sebelum depan nggak mau. Ini kasih saja. Ini. Oke, dia cepat. Masalah ini ada pasien satu, saya terapi dia. Dia ini kan vertigo sampai parahnya itu pembuluh darahnya pecah. Vertigo, pembuluh darah pecah. Pembuluh darah itu. Oh, jadi stroke pendarahan itu. Awalnya pun dia vertigo. Dari vertigo kemudian terjadi pendarahan dalam. Iya, dia sampai pecah ya. Terus? Lalu Dioperasi. enggak dioperasi, dulu badannya semuanya ada karuan, gemuk, kaki gemuk semuanya. Orangnya gemuk atau karena pecah jadi jadi bekal. Iya, kaki tidak semuanya, tapi sudah diobatin, sudah meningkat, sudah menurun. Tapi sekarang pertanyaannya itu, kan sudah 2 bulan saya terapi dia. Di Jambi. Iya, di Jambi. Jadi dia kena pembuluh darahnya pecah, kiri kanan. Saya biasanya terapi di situ, seperti itu. Waktu terapi memang dia agak baik. Sedangkan saya terapi dia punya kuping, dia mengakibatkan kupingnya itu berbunyi. Sudah 2 tahun dia berbunyi. Tidak seru-seru. Terjadinya pendarahan itu udah 2 tahun juga. Iya. Jadi dia mengakibatkan leher juga. Setiap terapi kupingnya tuh lehernya sakit. Orangnya nggak bisa gerak. Bisa. Atau sudah ada ini. Sudah bisa jalan, tapi dia jalannya miring-miring gitu kan. Jadi saya mau terapinya lebih nggak kembali lagi di badannya. Misalnya kalau di terapi dia enak, besoknya dia merasa kalau tangan dia sakit, kakinya dia sakit. 有一个病患，江边人，大概有2年前，他经常会有晕眩这个现象，在2年前就发生他脑血管后了有2个，所以就脑溢血，送到新加坡，新加坡给他处理，不清楚是不是有做这个手术，反正他
血管破了，他就半身会水肿。在住院了，医疗出来之后，就在家里他帮他调整。那个人现在已经2年了，他现在可以走动，但是走得歪歪的。然后每次帮他调整，耳朵会有这个声音，会有响，那个人就不舒服。颈部还不能转，转了会很硬，会痛。但是每次帮他调整，病患说有比较舒服。Jadi pertanyaan apa? Itu要加强调整哪里？不要给他一直痛啊。最主要就调整他整个头部，还有颈部，还有心脏。心脏也对，调整的时间要久啊。头部、全部、颈部。头部，整个头部、颈部，还有心脏。Kita terapi kasih waktu lamaan sedikit karena dia punya kasus kan, ya pendarahan efeknya tuh bisa aja nggak bisa cepet-cepet, jadi kita mesti kasih waktu yang cukup dan teliti. Semua bagian di kepala, tentu kepala ada 7 cakrawala dan sekelilingnya, terutama yang tempat terjadinya pecah atau bocor pembuluh darah, lalu jantung, lalu kedua sisi leher. 调整的时间要够。 Terapi kasih waktu yang cukup. 老实说，至少要半小时。像这个严重的全部加起来要超过1小时。Jadi kalau mau kita harap dia lebih cepat balik, pengen sekali kita tolong dia, kita sediain waktu. Kalau sebenarnya paling bagus tidak kurang dari 1 jam. Di beberapa titik ini ditambah rehab, ditambah posisi jantung, sebaiknya sediain 1 jam atau lebih. Oke. Ya. Jadi kasih waktu lebih lama sehingga energinya bekerja lebih bagus. Ya. Oke, kita berdiri. Yang belum sempat ya besok boleh nyambung lagi. Ya. Oke, bersama-sama sesi